Natmoy, pas tadi gue bilang kalau di malam satu suro itu batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu tipis, jujur gue belum kebayang maksudnya apa sih. Tapi setelah gue dapat kiriman cerita ini, gue jadi sedikit kebayang apa maksud dari kata-kata gue tadi. Jadi ini adalah cerita pengalaman yang dikirim sama sebut aja Jati, seorang kurir freelance di salah satu ekspedisi lokal yang emang biasanya ngirim barang itu tuh setiap tengah malam biar lebih cepat dan secara traffic tuh sepi. Dan dari semua rute pengantaran ekspedisinya ini, ada satu pengalaman yang gak bakal dilupain sama si Jati. Ini tuh pengalaman pas Jati secara mendadak harus ngirim paket ke daerah perbatasan antara Garut, Cianjur, tepat di malam satu suro. Mungkin gak sedikit orang pernah ngelakuin perjalanan ke daerah ini tengah malam ya. Tapi Jati sedikit yakin kalau gak banyak orang pergi ke sana ngelewatin jalur alternatif yang dia pilih. Namanya jalur Lengkong. Jalur lama peninggalan Belanda yang sekarang udah jarang banget dilewatin karena sepi, sempit, dan katanya angker. Karena katanya dulu banyak pegawai pribumi yang mati pas prosesi pembangunan jalan. Nah, dasarnya si Jati ini tuh emang cuek dan gak begitu tahu menahu tentang mitos-mitos kayak malam satu suro gitu. Yang dia tahu tuh pokoknya dia harus dapat banyak pemasukan karena kebetulan ada barang yang pengen dia beli. Jadi kasarannya si Jati ini emang kejar target lah. Dia inget banget di hari itu tuh Jati baru berangkat nganter paket tuh sekitar jam 11 malam. Dan karena berangkatnya ini kehitung kemalaman, mau gak mau Jati nyari solusi berupa jalan alternatif atau jalan pintas. Dan ketemulah sama si jalan Lengkong ini. Sebelum masuk jalan ini, Jati sempat ketemu sama beberapa warga yang kebetulan lagi berdiri atau berlalu lalang di jalanan. Tapi setiap Jati nanya arah rute ke mereka, hampir mayoritas warga tuh beneran ngasih arah yang berlawanan, kayak gak ngasih petunjuk tentang jalur via jalan Lengkong ini loh. Dan hampir dari mereka semua nih jawabnya sama tiap ditanya, kalau bisa jangan lewat sini malam ini, apalagi nih malam satu suro, jalanannya pasti rame, jadi banyak orang yang nyasarnya gak pulang. Tapi setiap Jati dapat jawaban itu ya dia pasti akan langsung ngelihat ke arah depan, ke arah jalanan ini. Dan buktinya jalanannya tuh kelihatan kosong melompong aja, gak sesuai sama jawaban para warga. Dan karena itu juga akhirnya Jati ini tetap nekat buat lewat jalan situ. Jalanannya ini tuh emang beneran full gelap, gak ada penerangan. Terus di sisi kiri itu dibatasin sama tebing, sedangkan sisi kanan tuh dibatasin sama jurang. Dan hampir di sepanjang jalan itu dipenuhi sama pohon bambu yang ngelengkung atasnya, jadi kayak lorong gitu. Nah tapi pas makin dalam ngelewatin jalanannya, gak cuman itu doang yang kelihatan. Kata Jati, dia tuh sering banget ngelihat tiba-tiba udah rame aja orang berlalu lalang gitu aja. Orang-orang tuh secara looks pada kelihatan kayak kurus kering, dan dandannya kayak orang zaman dulu, sama pandangannya tuh kosong. Dan mereka gak cuma berdiri diam aja Natmoy, mereka pada beraktivitas gitu. Mereka kayak lagi pada nyiapin upacara pemakaman gitu loh. Ada yang kelihatan lagi ngebungkus jenazah di pinggir jalan, ada yang udah ngegotong keranda, bahkan ada juga yang lagi nyangkul tanah jadi makam gitu. Tapi beneran banyak banget, kayak berjamaah gitu. Jati udah mulai merinding tuh di situ. Tapi Jati ini udah terlanjur jauh masuk ke jalan Lengkong, jadi ya buat balik pun nanggung juga. Makanya yang bisa dilakukan sekarang sama Jati cuman makin ngebutin motornya gitu aja. Ya semoga dia bisa cepat keluar dari jalan itulah. Jati ngebut, dan syukurnya keramaian orang barusan tuh pelan-pelan hilang. Dan 15 menit dari situ, Jati ngelewatin pertigaan kecil. Di situ udah ada pos ronda kosong sama ada batu gede, dan di batu itu Jati bisa ngelihat jelas banget ada sesajen Natmoy. Bau dupa pun mulai kecium di situ. Dan kerasa banget abis ngelewatin batu barusan itu tuh Jati kayak nembus ada lapisan Fata Morgana gitu depan dia. Gak bisa dideskripsiin apa, tapi intinya kerasa aja kayak lo barusan nembus sesuatu yang agak transparan gitu. Makin panik dong. Terus sepersekian detik Jati sadar sesuatu. Jati ngeh kalau di tengah dia ngebut bawa motornya ini, dia tuh udah ngelewatin pohon beringin yang sama, ada kali sampai 3 kali. Jadi kayak muter-muter aja di situ. Padahal jalanannya dari tadi beneran lurus doang Natmoy, gak ada belok-belok sama sekali. Terus pas Jati gak sengaja noleh ke kaca spionnya, dek, ada bayangan duduk persis di belakang Jati detik itu juga. Sosoknya tuh pakai jubah putih panjang, rambutnya acak-acakan, dan kepalanya nunduk. Tapi yang bikin Jati hampir jatuh dari motornya, ada suara nafas berat. Nafasnya pelan, berat, dan panas seolah-olah mau ngebisikin sesuatu ke kupingnya Jati.
Nafas ini kayak terlalu nyata aja gitu buat sosok bayangan. Jati langsung ngerem mendadak motornya. Dan tahu nggak, sosok ini nggak ikut stop, Nat, Moy. Sosok ini malah masih dalam posisi duduk di atas motornya, melayang cepet banget, secepat motor Jati barusan. Nembus badannya Jati gitu aja, kebayang kan? Jadi sosok bayangan barusan tuh berarti emang nggak numpang di motornya Jati, tapi terbang dan kebetulan posisinya tuh persis di belakang Jati. Bayangan ini beneran kenceng ngelaju gitu aja ninggalin Jati. Dan apesnya lagi, nggak tahu kenapa, tapi motornya tuh jadi mogok, mesinnya nggak nyala. Terus pas Jati nyoba buat norok atau kayak ngedorong motornya ini sambil dia masih di atas motornya, jalannya tuh berat banget. Bannya kayak yang tiba-tiba macet gitu, kayak emang ada yang sengaja nahan. Dan pas Jati turun dari motor buat ngecek ban belakangnya, ada bekas tanah tapi kebentuk tangan berjari gitu, Nat, Moy. 4 jari. Cobaan apa lagi nih, kata si Jati. Karena dia panik dan takut, tanpa pikir panjang, Jati coba buat langsung ambil paket yang mau dikirimin dari motornya ini. Terus langsung lari aja, ninggalin motornya gitu aja. Karena dia ngerasa udah gak aman aja di situ. Jati lari ke arah berlawanan, ke arah yang ada pos ronda sama batu gede itu. Tapi kali ini jalanannya gak lurus, Nat, Moy, tapi belok-belok dan muter-muter gitu. Bedanya kali ini, di sekitaran pohon beringin yang udah dilewatin beberapa kali itu, tiba-tiba udah ada sekerumunan bapak-bapak lagi pada ngumpul ngerubungin sesuatu. Jadi teriak-teriak manggil minta tolong sembari lari nyamperin si gerombolan ini. Tapi yang gak digubris aja, kerumunan orang ini tuh kayak cuman diem anteng sambil terus ngeliat ke arah bawah, ke arah sesuatu yang mereka lagi kerubungin itu. Dan baru aja Jati sampai di kerumunan orang ini dan nyoba nyempil buat cari tahu ada apa di situ, Jati tuh malah tambah kaget, Nat, Moy. Kenapa? Karena soalnya ternyata mereka itu lagi ngerubunin ada jenazah bapak-bapak kurus kering gitu, tapi kepalanya, tangannya, sama bagian pusar ke bawah itu udah jadi kebelah gitu aja. Jadi kayak korban abis kecincang atau kecelakaan kerja masuk ke alat penggiling gitu, Nat, Moy. Serem banget. Terus si sosok jenazah ini yang udah tercerai-berai badannya barusan ternyata belum mati. Di bagian sisa-sisa bibirnya tuh yang udah gak utuh itu, di kepala itu pelan-pelan gemeteran kayak gerak gitu, Nat, Moy. Terus pelan-pelan juga kedengeran nih suara si bapak-bapak ini kayak kesakitan ngomong, "Kalau kamu masih di sini, berarti kamu akan jadi sebagian dari kami. Lebih baik segera pergi sebelum hari berganti. Jangan sampai suara itu menangkapmu." Kata gitu. Terus ya Jati bingung dong, suara apa maksudnya. Tapi baru juga selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran ada suara klakson membabi buta gitu. Kerumunan orang-orang barusan tuh juga ikutan nengok ke arah sumber suara. Terus abis itu pada lari kalang kabut gitu. Jadi kayak ya Jati makin panik dong. Dan lu tahu nggak, jauh di depan Jati detik itu juga udah ada motor bebek tua kayak ngebut gitu. Tapi di motor itu nggak ada lampu dan ngebutnya ke arah Jati. Yang ada di motor itu siapa? Bukan orang, Nat, Moy, tapi sosok pakai helm. Helmnya bolong, jaketnya sobek, dan kepalanya kelihatan tengkoraknya. Plus matanya kosong, tapi mulutnya senyum lebar gitu, Nat, Moy. Wah, parah banget. Jati ikutan lari lah, kayak sosok-sosok itu yang sembarang lah arahnya kemana. Bahkan gak cuma lari di jalanan setapak yang kelihatan. Si sosok-sosok ini tuh sampai masuk-masuk ke sela-sela pepohonan dengan jalan yang bergelombang gitu. Tapi yang bikin makin stres, katanya si sosok motor yang tadi itu kayak sengaja ngejar Jati masuk-masuk ke hutan. Padahal yang lari kan gak cuma Jati doang gitu kan. Kenapa Jati yang dikejar gitu? Tapi syukur banget, akhirnya setelah beberapa saat Jati lari, dia nemu juga tuh jalan keluar dari tempat itu. Dan pas akhirnya Jati beneran keluar, sosok-sosok tadi itu yang ada di belakang Jati hilang gitu aja. Jati cuman lemes aja di situ pokoknya. Terus bruk, tiba-tiba dia jatuh duduk ke tanah saking capeknya. Intinya setelah semuanya selesai, Jati baru sadar, Nat, Moy. Dia ini gak sekedar nyasar doang. Dia ini tadi tuh masuk ke jalur yang bahkan di Google Maps pun gak akan mungkin nangkap lokasinya. Jalur ini mungkin udah ditutup buat orang kali ya dalam tanda kutip. Tapi malam ini, suro pertama, jalur itu dibuka. Cuman dibuka bukan buat kita. Dan Jati pun udah terlanjur nekat buat ngelintasin itu. Jadi ini ceritanya dari Alia ya.
Dia tuh asal dari Palembang. Dan dia ceritanya tuh hampir dijadiin tumbal. Nah cuman yang gilanya nih ya, dia dijadiin tumbal sama ayah kandungnya sendiri. Wah gila. Sadis kan? Ceritanya gini, jadi waktu itu dari tahun 2010, usianya si Alia ini masih kecil banget, di bawah 5 tahun lah umurnya. Dan dia masih suka banget main Hello Kitty pas itu. Awal mulanya kejadian horor ini, dari Alia tuh susah banget buang air besar karena ada yang ngeganjel gitu dalam perutnya dia. Secara non medis ya. Kata kakeknya, yang ganjel itu karena ada sosok yang ngikutin si Alia. Kata kakeknya tuh sosoknya hitam besar berbulu, matanya merah, lidahnya panjang banget. Sampai situ dulu ya. Nah suatu hari, ini udah beberapa tahun kemudian, Alia ini tuh diajak sama tantenya buat nginep di rumah tantenya. Dan di waktu itu tuh mendekati tahun baru. Alia nginep di rumah tantenya bareng sepupu-sepupunya juga di sana gitu ya. Jadi di rumah tantenya Alia ini tuh ada Alia, sepupu-sepupu, om tante, kakek neneknya dia lah. Alia nyampe nih di sana tuh siang dan itu hari Kamis. Pas mau masuk rumah tantenya, Alia pun ngerasa udah rada-rada merinding gitu. Hawanya udah gak enak. Tapi karena masih anak-anak, dia juga gak begitu paham perasaan merinding tuh apa sebenarnya. Nah pas malamnya nih, berarti malam Jumat kan, Alia yang udah agak gedean itu masih suka banget main sama Hello Kitty. Dan di malam itu Alia lagi main sama Hello Kitty-nya dia berduaan aja di dalam kamar. Jadi sendiri nih. Terus si Alia ini ngedenger kayak ada suara ketokan pintu dan ada yang manggil-manggil nama dia. Alia, Alia gitu. Alia keluar, ngebawa bonekanya dia. Ternyata pintu depan rumah tantenya ini diketok. Jadi suara ketokan itu dari pintu depan. Ya. Cuman Alia nggak ngelihat ada siapa-siapa di ruang tengah rumah itu. Rumah tantenya sepi aja karena udah pada tidur. Alia bukalah pintu rumah tantenya itu. Dia buka kuncinya, terus dia buka pelan-pelan. Dan pas dia buka pintunya, Alia kaget banget. Dia lihat di luar, di depan dia nih ya, itu ada sosok cewek, rambutnya panjang, bajunya putih-putih gitu, kotor lusuh. Dan si sosok cewek ini tuh munggungin Alia. Nah si Alia ini teriak. Cuman teriaknya teriak seneng gitu. Dia juga gak tahu kenapa dia teriak seneng, karena mungkin anak kecil kali ya. Dia teriaknya kayak, hai kamu siapa gitu. Nah mungkin karena saking polosnya si Alia ini karena masih kecil gitu di saat itu, jadi dia gak tahu itu siapa. Nah pas sosok cewek ini balik badan ngadep ke Alia, Alia lihat jelas banget mukanya. Jadi matanya tuh full hitam, senyumnya lebar banget, tapi seluruh badannya tuh full putih dan rambutnya tuh ternyata panjang banget sampai nyentuh tanah. Wow. Alia diem matung gak bisa gerak sama sekali. Dan kata Alia, sosok ini tuh terbang, kayak mau ngajak dia terbang gitu sama boneka Hello Kitty juga. Nah cuman tiba-tiba ada yang manggil nama tantenya Alia, cowok. Dan setelah itu Alia langsung pingsan. Dia gak ngerasain apa-apa. Begitu Alia bangun, Alia diceritain kalau itu tuh ternyata tetangga nyokapnya Alia, si cowok itu. Rumahnya deket sama tantenya si Alia ini. Dan si cowok ini ngeliat Alia itu lagi sama si kuntilanak ini nih. Dia ngeliat dari jauh gitu ya. Makanya si cowok ini teriak-teriak manggil nama tantenya Alia. Point of view-nya si cowok itu ngelihat Alia sama si setan. Iya. Jadi kayak agak-agak mau ngebantu, cuman takut juga. Jadi yang bisa dia lakukan adalah cuman manggil nama tantenya itu. Fast forward ya ke malam tahun baru. Di jam 12 malam itu lagi bakar-bakar jagung nih Alia sama keluarganya. Dan di tengah-tengah lagi bakar-bakar itu, Alia ngeliat tuh sosok itu lagi. Cewek rambut panjang, bajunya putih lusuh, bener-bener kayak kuntilanak. Sosok ini tuh lagi melukin pohon pisang yang ada di sekitaran rumah tantenya Alia ini. Si sosok ini sambil ngeliat natap Alia dari si pohon pisang itu. Alia di situ teriak-teriak dan langsung dibawa ke kamar sama keluarganya. Dan sampai di kamar pun Alia tuh masih teriak-teriak histeris. Nah kali ini nih dia udah bener-bener takut. Dan karena memang di sekitar dia udah ada keluarganya, dia bisa ngeluarin tuh ketakutannya dia. Alia tuh masih teriak-teriak karena dia masih kebayang sama si mukanya sosok kuntilanak ini, dia bilang. Karena gak berhenti-berhenti, akhirnya neneknya Alia ngebacain sesuatu lah, kayak Alia itu didoain gitu. Dan akhirnya untungnya Alia jadi lebih tenang. Bayangan sosok itu pun jadi hilang dari kepalanya si Alia ini. Nah dari situ akhirnya satu keluarganya Alia tuh tahu, tante, om, sepupu-sepupunya Alia tuh tahu kalau ternyata ya Alia ini indigo. Karena dia bisa ngelihat sosok gaib gitu kan. Dan masih nginep di rumah tantenya itu selama beberapa hari nih si Alia ini. Keluarganya juga jadi Alia ini emang ternyata juga sering main dan ngomong sendiri gitu loh.
Setelah didoain sama neneknya, Alia dan juga keluarganya dia mikir, ya udahlah nggak apa-apa, semua bakal baik-baik aja gitu. Maksudnya ya udah didoain sama neneknya juga gitu kan. Dan ternyata enggak dong. Malam terakhir sebelum Alia itu balik lagi ke desanya dia dari rumah tantenya, ada kejadian horor lagi. Ini kejadian udah malam, semua orang udah pada tidur. Dan pas tidur, Alia ini mimpi. Dia tuh lagi ngelamun di depan pintu, dan tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sosok yang muncul. Cuman kali ini sosok itu tuh bukan kuntilanak. Kali ini tuh sosoknya badannya hitam, gede, berbulu, matanya merah, dan lidahnya tuh panjang banget ngejulur ke arah Alia. Alia teriak ngejerit kenceng banget sampai akhirnya dia bangun. Karena dia mimpi kan di situ. Cuman sampai bangun pun Alia tuh bener-bener keringetan, air matanya juga banjir karena dia nangis-nangis gitu kan. Jadi kayak Alia tuh ngerasa mimpi dia kayak bener-bener nyata gitu. Dan setelah kejadian itu sempat dikasih tahu lah kalau ternyata di samping rumah tantenya Alia ini emang ada kuburan mayat cewek yang mati bunuh diri. Itu dia kenapa mungkin si sosok ini tuh muncul ke depan Alia. Iya. Karena mungkin ya Alia tuh narik energi si sosok ini juga kan. Iya sih, bisa jadi. Nah, tapi yang sosok genderuwo itu siapa? Masih bingung nih, Alia juga nggak tahu, belum ada kejelasannya. Dan sosok ini pun sih sebenarnya kan pernah muncul sebelumnya, ngikutin Alia sampai akhirnya Alia nggak bisa BAB itu kan. Akhirnya gara-gara itu Alia dibawa ke seorang ustadz lah, buat nyari tahu nih sebenarnya sosok yang ngikutin Alia tuh apa, si yang hitam gede berbulu ini. Dan ternyata setelah dibawa ke ustadz itu, Alia tuh sampai 3 kali diruqyah katanya. Nah yang cukup aneh menurut gue nih ya, kalau kata Alia, ustadznya ini tuh bilang sosok itu tuh kiriman dari ayah kandungnya Alia sendiri. Dan sosok ini tuh mau ngambil Alia dan nyokapnya Alia. Nah Alia nggak tahu nyokapnya ini digangguin sampai segimana. Cuman setelah itu Alia ini dikasih tahu sama nyokapnya kalau pas nyokapnya ini lagi ngandung Alia, itu tuh emang ada sosok hitam gede besar, matanya merah, lidahnya panjang, itu suka nampakin diri ke nyokapnya. Ya berarti sama kan sosoknya kan. Bahkan jadi kayak dari sebelum Alia lahir, dia tuh udah diikutin Kayak sama sosok ini gitu. Dari dia masih di perut ibunya sampai dia lahir tuh dia kayak diikutin terus sama sosok ini. Nah di situ ustadznya tuh bilang ke Alia dan nyokapnya, untung aja ada kakeknya Alia. Karena kakeknya Alia ini pemegang ilmu putih gitu, agamanya kuat katanya. Jadi mereka susah buat diganggu. Pun Alia nggak ngejelasin detail di cerita yang dikirim ke kita ya. Hubungan dia sama bokapnya gimana, kenapa bokapnya mau numbalin dia dan nyokapnya gitu ya. Setelah itu sosok-sosok yang ngeganggu Alia tuh diusir sama si ustadz ini. Dan ustadz ini bilang kalau mata batinnya Alia tuh akhirnya ditutup. Nah katanya mungkin Alia nggak bisa ngelihat sosok gaib itu, tapi tetap bisa ngerasain dan sensitif sama hal-hal gaib. Oke, gua mikirnya soalnya kayak dia masih kecil tapi udah ditampakin sama banyak sosok tuh kasihan gitu loh, ya nggak sih? Iya sih. Dan bahkan sampai depan muka gitu loh, sampai kebayang bau mimpi kan. Iya. Gue jadi ngebayangin kayak, lo tau gak sih kalau orang kayak punya gangguan jiwa kan sering teriak-teriak kayak gitu ya. Jadi kepikiran mungkin mereka punya kemampuan itu tapi mereka nggak kuat. Iya juga sih. Iya. Jadi Iya, benar-benar. orang gangguan